kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Al-ayat sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat shaimin dan shaimat jamaah salat zuhur Masjid Al-Bayyinah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini tema yang akan kita bahas tentang overview atau boleh jadi sekilas atau memahami tentang ekonomi syariah. Kalau kita berbicara tentang ekonomi syariah, bagi kita yang belum pernah mendengar, boleh jadi kata-kata ekonomi syariah ini adalah asing di tengah telinga kita. Tapi ingatlah bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, bicara tentang ekonomi syariah, sebetulnya umat Islam di Indonesia ini sudah biasa menggunakan ekonomi syariah. Hanya saja tidak sadar bahwa mereka sudah menerapkannya. Di antaranya di dalam ekonomi syariah kita mengenal ada yang namanya sistem bagi hasil atau sistem paruan. Kalau untung dibagi, kalau rugi dibagi juga. Bisa kita lihat di tengah masyarakat kita, umpamanya kita punya sawah. Karena kita tidak bisa mengelola sawah itu, kita cari orang yang menggarap sawah kita. Ketika sawah kita digarap, nanti ada sistem perjanjian. Kalau panen dibagi, kalau tidak panen tidak dibagi. Bahwa sebetulnya ekonomi Islam sudah dipraktekkan, kita tidak sadar. Dalam ekonomi Islam, dalam ekonomi syariah pun dikenal ada yang namanya sistem asuransi. Sistem tolong menolong, ta'awun. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Konsep di dalam ekonomi Islam adalah kita sangat diperintahkan untuk tolong menolong. Ada yang sekarang dikenal dengan istilah asuransi syariah. Sebetulnya embrio asuransi syariah pun sudah dipraktekkan oleh kita sebagai umat Islam. Contohnya ada tradisi di masyarakat kita. Ketika ada orang yang meninggal dunia, pakai istilah ada uang takziah. Siapapun yang meninggal dunia, pasti ada uang takziah. Membantu ta'awun, siapa yang meninggal, insya Allah pasti akan dibantu oleh kawan-kawan sesama muslim lain. Dalam praktek ekonomi sekarang, ternyata konsep ta'awun dikembangkan dengan adanya model asuransi syariah. Jadi kalau kita berbicara tentang ekonomi syariah, ekonomi Islam tidak hanya perbankan syariah. Karena sekarang banyak permunculan bank-bank syariah. Dulu BRI sebelum adanya BRI Syariah kan menerapkan sistem konvensional dengan sistem bunga. Makanya dulu BRI sering diselewengkan namanya BSM Bank Rakyat Indonesia karena menerapkan sistem bunga, dikategorikan BRI waktu itu jadi Bank Riba Indonesia. Tapi sekarang alhamdulillah sudah ada BRI Syariah. Dulu BTN lebih cenderung ketika melakukan pembiayaan ngasih modal untuk baik itu buat bekerja
buat usaha, buat pembiayaan properti, pembiayaan mobil dan lain sebagainya, awalnya pakai sistem bunga. Sekarang sudah ada namanya BTN Syariah, sehingga BTN Bank Tabungan Negara diselewengkan juga dulu itu kan. Kalau sekarang karena udah taubat, akhirnya BTN Bank Taubatan Nasuha. Karena kenapa? Menerapkan sistem syariah. Jadi ekonomi syariah tidak hanya bank sekarang sudah ada bank umum syariah. Bank awal yang pertama kali berdiri di Indonesia yang menerapkan sistem syariah adalah Bank Muamalah tahun 1990. Dulu mantan presiden almarhum itu susah menyebutkan karena ekonomi Islam lebih cenderung pakai bahasa Arab. Bank Muamalat salah nyebut jadi Bank Mualamat. Salah nyebutnya. Sekarang juga kalau kita menggunakan konsep di perbankan syariah, sering banyak kata-kata istilahnya syariah. Ada namanya murabah, kita nggak bisa nyebutnya murabah. Apa itu murabah? Murah rebah lagi. Ada yang nanti musyarakah, berserikat kerjasama, bingung apa namanya musyarakah. Jadi kamu serahkan. Yang lebih parah lagi ada kata-kata yang panjang sekali, namanya IMBT. IMBT itu apa? IMBT kepanjangannya Ijaro Muntahiyah Bitamlik, kan bingung nyebutnya. Akhirnya pokoknya Pak akadnya apa itu yang muntah-muntah. Tapi sekarang sudah banyak istilah-istilah Arab itu sudah disederhanakan, tabungan, deposito dan seterusnya kira-kira, atau pembiayaan dan lain sebagainya. Overview kita bicara tentang ekonomi syariah. Apa itu ekonomi syariah? Apa sama dengan ekonomi konvensional? Di layar sudah ada belum nih Pak Yazin? Sudah ya. Nah, baru judulnya. Ya, ini baru judulnya bisa-bisa. Kalau saya belajar ekonomi Islam ini dari S1 sampai S3 masih harus belajar juga, Pak. Jadi kalau cuma kajian setengah jam, baru cuma satu halaman aja itu masih wajar. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sebelumnya kita akan coba lihat. Nah, ini sebetulnya ada videonya, tapi kita nggak tahu ini apakah bisa atau tidak. Ini videonya bagus sekali. Yang intinya dalam video ini mohon maaf, ini tidak bisa ini. Kalau ini bisa, ini menggambarkan ternyata perkembangan ekonomi syariah mencuat bukan hanya di Indonesia saja, sampai luar negeri. Ketika krisis ekonomi, bukan hanya di Indonesia, di Amerika tahun 2008, 2011, di Eropa, mereka menyatakan kematian ekonomi kapitalis. Induk dari malapetaka adalah apa? Bunga spekulasi. Kenapa tiba-tiba menjadi inflasi di Amerika Serikat? Tak lain tak bukan karena tadi uang dibungakan, uang dengan uang, barter uang dengan uang. Kalau dalam ekonomi Islam, dalam istilah kajian fikih muamalah, itu dinamakan kalau ada kelebihan itu namanya riba. Umpamanya Pak Haji Yasin punya uang 1 juta, saya pinjam 1.100.000, ini yang namanya riba. Yang Allah tegaskan dalam surah Al-Baqarah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Nah, konsepnya apa? Ketika bunga dihilangkan, konsep Islam itu adalah jual beli yang ditawarkan. Biar supaya kita tidak transaksi menjadi sistem ribawi, harus dirubah, dibarter, jangan uang dengan uang, tapi uang dengan barang. Kalau tadi 1 juta saya pinjam 1 juta, kemudian saya kembalikan 1.100.000 menjadi riba. Bagaimana biar supaya tidak jadi riba? Ketika uang 1 juta tadi boleh jadi dibelikan oleh Pak Yasin. Beli apa? Handphone BlackBerry second, kemudian dijual ke saya 1.100.000, boleh nggak? Boleh, karena berubah. Bukan mislan bimisrin, sama bentuknya.
tapi ada barang, ada uang real dalam sistem ekonomi syariah seperti itu. Tidak ada istilah bunga-bunga. Bahaya dari bunga adalah apa? Timbul inflasi yang luar biasa. Ya bisa kita lihat di Indonesia krisis tahun 97-98. Padahal bank-bank nagara, bank-bank nasional sudah mendapatkan BLBI, bantuan likuidasi Bank Indonesia. Tapi ternyata karena menerapkan sistem bunga, banyak yang kolab, dilikuidasi, bahkan di merger. Dulu ada namanya bank-bank, 4 bank raksasa menjadi sekarang Bank Mandiri. Karena kenapa? Menerapkan sistem bunga, bukan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil adalah konsep profit and loss sharing. Kalau untung dibagi, kalau rugi dibagi juga, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 2 akad yang bisa kita lihat. Rasulullah dengan Siti Khadijah waktu itu belum menjadi istri beliau, itu ada akad yang namanya adalah akad mudharabah. Apa itu akad mudharabah? Akad sistem bagi hasil. Pemilik modalnya adalah Siti Khadijah, dikenal dengan namanya orang yang memiliki modal, sohibul mal, orang yang memiliki harta, orang yang memiliki modal. Kalau orang yang memiliki mal namanya apa? Sohibul mal, orang yang memiliki mal. Karena mal asal katanya itu harta. Banyak bahasa Inggris yang berasal dari Arab. Gula itu kan sukarun, jadi sukar. Dan masih banyak lagi kata-kata yang berasal dari bahasa Arab. Oleh karena ada transaksi, Rasulullah mudorib yang mengelola. Kalau untung dibagi, kalau rugi dibagi, resikonya bersama-sama. Tapi ingat hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata dalam konsep dan prakteknya Nabi Muhammad ketika berbisnis nggak pernah rugi, untung terus. Nah itu dengan konsep mudharabah, sistem bagi hasil karena Rasulullah berjualan. Yang kedua, konsep Rasulullah akad dengan pembeli, yang namanya murabahah, akad jual beli, ada keuntungan. Cuma beda zaman dulu sama zaman sekarang. Dulu Rasulullah ketika berjualan, versi keuntungannya itu versi penjual, pembeli. Ketika Rasulullah misalkan beli barang jeruk misalkan 10.000, bilang ini jeruk dari sana 10.000, terserah mau dijual. Apa ente mau beli berapa? Mau ngasih untung berapa? Kalau orang sekarang bisa nggak begitu? Nggak bisa, karena saya cek dan saya cermati ada 2 motif yang berbeda. Pertama dari sisi penjual. Kalau Rasulullah jujur, dulu Rasulullah jujur, Al-Amin dikenal. Dulu Rasulullah Al-Amin dipercaya, sekarang Al-Amin masih di penjara. Al-Amin Nasution. Nah bisa kita lihat, dulu Rasulullah jujur, pembelinya juga ada keinginan membeli keuntungan. Kalau sekarang nggak bisa. Ada orang jualan kain, dibilang, Pak Yasin, ini saya jual kain harganya 100.000, dari sononya beli 100.000, pada beli 50.000. Tidak jujur. Belum lagi dari sisi pembeli, ditanya, Pak Yasin, ini berapa duit ini kain? Dari sono apa 100.000? Ya udah saya bayarin dah 40.000. Nggak ada keinginan. Makanya sekarang konsepnya murabahah, margin keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama. Dalam praktek ekonomi syariah, lagi-lagi bahwa ekonomi syariah itu bukan hanya bank syariah. Ini bisa kita lihat sebelum nanti saya akan mengerucut, mudah-mudahan waktunya cukup, bisa nanti membedakan bagaimana ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional atau ekonomi sosialis dan kapitalis. Ini bisa kita lihat adanya perkembangan keuangan dunia. Sekarang di dunia ini sudah mulai melihat betapa hebatnya ekonomi Islam
sebagai salah satu solusi terbebas dari inflasi. Ini bisa kita lihat perkembangannya dari aset yang ada. Bisa kita lihat Timur Tengah memiliki perkembangan yang luar biasa, Iran, Asia, Eropa. Ini bisa dilihat Indonesia. Nah, ini perkembangan. Data tentang Islamic Finance, domisili geografis Islamik, ternyata orang luar negeri banyak yang menerapkan sistem ekonomi syariah dengan sistem bagi hasil. Bahkan saya punya kawan ketika dia meneliti tesis tentang hebatnya ekonomi syariah di Mangga 2. Tahu Pak, pernah ke Mangga 2 enggak? Ngapain tuh? Hah? Elektronik. Kebanyakan orang apa sana? Orang sipit kan? Kebanyakan orang Cina non muslim. Ini juga dicek, ternyata nasabah kebanyakan orang non muslim. Bukankah dijelaskan Islam itu rahmatan lil alamin, Islam itu memberikan rahmat bagi seluruh alam termasuk orang non muslim, karena bunga diharamkan oleh seluruh agama termasuk oleh Islam. Nah, ini hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita lihat bagaimana perkembangan Saudi Arabia, Kuwait, Malaysia, termasuk di Swiss, di Turki, di Australia, Kanada dan lain sebagainya. Ini ada perkembangan Singapura dan lain seterusnya, yang menjelaskan bahwa betapa dahsyatnya perkembangan pasar keuangan syariah global. Tidak hanya dari sisi nilai aset. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu sering main saham di Bursa Efek Indonesia, bisa dilihat sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang logonya udah mulai kepada dia menerbitkan saham syariah. Semuanya banyak yang syariah, asuransi syariah, hotel syariah. Ada hotel syariah di sini, ada hotel yang pionirnya lah Hotel Sofian Betawi. Apa bedanya? Yang syariah dengan konvensional jelas berbeda. Kalau hotel yang konvensional, kalau orang mau nginep beda, lain jenis, tidak ada SIM, tidak apa-apa, surat izin menikah. Tapi kalau syariah boleh nggak? Nggak boleh. Hotel konvensional boleh, ada miras, ada dugem. Kalau di hotel syariah tidak ada. Yang ada tadi musola. Dugem pun mungkin boleh jadi diganti, bukan dugem mendengarkan musik tapi berzikir la ilaha illallah. Nah, sekarang banyak, bukan hanya hotel, pegadaian syariah. Bahkan ini ada beberapa pengusaha kolam renang datang ke MUI. Saya sering mengadakan training. Ada salah seorang anggota Dewan Syariah Nasional MUI, dia menyatakan ada beberapa pengusaha kolam renang, dia pengen dicap kolam renangnya kolam renang syariah. Ditanya apa bedanya kolam renang syariah dengan yang biasa? Jangan-jangan pakai mukena. Nah, itu baru prosesnya. Jadi harus ada jelas distingsinya apa perbedaannya. Bank syariah dengan bank konvensional jelas berbeda. Bank syariah pakai sistem bunga, kalau syariah menggunakan sistem bagi hasil. Nah, ini yang bisa kita lihat dari sisi perkembangan, yang bisa kita lihat ini model-modelnya. Kita bicara tentang ekonomi Islam, berarti bicara tentang keuangan Islam dari segi fiskal dan seterusnya. Kita bisa lihat di Indonesia ini sudah ada alhamdulillah undang-undang tahun 2008 nomor 21 tentang capital market, pasar modal syariah. Sekarang yang paling terbesar pasar modal adalah dari pemilik perusahaan syariah. Ciri-cirinya adalah persyaratan dia bisa menerbitkan saham syariah, tidak ada dia menjual yang dilarang dalam agama. Dalam muamalah dijelaskan al-aslu fil muamalah al-ibahah. Pada dasarnya dalam bermuamalah itu boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya. Di antaranya apakah terbebas dari maghrib. Sekarang udah maghrib belum, Mas Bro Johor? Tenang, masih lama. Maghrib itu ada kepanjangannya. Maghrib itu maisir, goror, dan riba. Maisir artinya apa? Di dalam Islam tidak boleh perusahaan bank menerapkan sistem judi. Apalagi dalam ekonomi Islam kita mengenal adalah istilah hampir sama dengan konvensional. Dia membahas tentang manajemen, aturan rumah tangga. Karena ekonomi itu berasal dari Yunani yang berarti oikos dan
nomos. Oikos itu artinya adalah rumah tangga, nomos aturan memanage rumah tangga ketika melakukan konsumsi, produksi, distribusi dalam mendapatkan barang dan jasa. Bedanya di mana? Kalau ekonomi syariah ketika melakukan konsumsi, produksi, distribusi, maka ketika mendapatkan barang dia berupaya menjalankan sesuai dengan perintah Allah. Ada nggak yang dilarang? Contohnya di dalam ekonomi Islam konsumsi. Bedanya antara ekonomi Islam konvensional dengan syariah itu berbeda. Kalau konvensional kita boleh minum apa saja asal punya nukud, punya fulus, laisal fulus mampus. Asal punya uang. Kalau nggak punya uang nggak bisa. Makanya kebebasan orang konsumsi itu bebas sebebas-bebasnya. Karena dilihat sesuai dengan keinginan, selera. Selama punya uang boleh-boleh saja. Saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, kalau ada orang beli tas 500 juta boleh nggak? Hah? Boleh nggak? Boleh. Kalau dalam konvensional boleh. Tapi dalam syariah itu berlebih-lebihan. Kulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah dan minumnya jangan berlebih-lebihan. Lebih baik kita bantu saudara kita, berikan modal, kita berikan sedekah, berikan zakat, sehingga memberikan manfaat kehadiran kita semua. Makanya berbeda. Kalau basis dari konvensional kita bicara tentang konsumsi, minum, maka lebih cenderung minum, makan keinginan. Tapi dalam ekonomi syariah bicara tentang konsumsi itu tidak sesuai selera, sesuai dengan kebutuhan. Namanya sesuai dengan need. Beda antara kebutuhan sama keinginan, beda nggak Pak? Beda. Kalau keinginan kita ibarat nih, kalau kita ngikuti hawa nafsu, kita ibarat minum lagi haus, minum air laut. Semakin haus, apa-apa semakin sudah reda hausnya, kira-kira. Hah? Semakin haus atau enggak kira-kira? Semakin haus karena kita mengikuti hawa nafsu. Tidak akan habis-habisnya. Udah punya mobil Alphard, pengen Camry terus pengennya. Makanya Agim dulu ketika ceramah dia mengiaskan orang yang mengikuti hawa nafsu itu ibarat dia mengendarai kuda. Kuda liar dia tunggangi, dia tidak bisa mengendalikan kuda itu. Apa yang terjadi? Dia akan jatuh terpontang-panting, boleh jadi keinjak oleh kuda. Itu orang yang mengikuti hawa nafsu, mengikuti keinginan, selera. Kalau dalam Islam makan sepiring boleh nggak? Hah? Boleh, asal jangan mau piring-piringnya. Makan satu piring boleh, 2 piring masih boleh. Kalau 1 bakul boleh nggak? Es krim 1 boleh, 2 boleh. Kalau 1 drum itu akan keluar lagi karena batasan. Yang namanya kan ingin aja mulut main. Kalau udah dalam rasanya sama saja. Berbeda tadi. Kalau dalam ekonomi syariah bicara tentang konsumsi dibatasi. Makanlah dan minumnya jangan berlebih-lebihan. Kalau kata anak sekarang jangan lebay. Kalau kata anak sekarang jangan berlebih-lebihan. Makan boleh, minum boleh, asal jangan yang diharamkan. Karena ada riwayat menyatakan Rasulullah SAW pernah ditanya, Rasulullah, ya Rasul, pekerjaan apa yang paling mulia di bulan Ramadan? Rasul menyatakan bersedekah di bulan Ramadan. Nah, konsumsi dalam Islam itu bukan hanya untuk makan dan minum, termasuk bersedekah. Itu diharapkanlah konsumsi kita. Karena harapannya apa? Nanti kita menjadikan investasi kita nanti kelak di akhirat. Kalau saya tanya bapak-bapak, sudah ada program kan kebanyakan 10 tahun, 15 tahun membeli rumah di mana, mobilnya bagaimana, itu udah disetting. Masa kita tidak menyiapkan dari sekarang untuk rumah kita perbekalan di akhirat?
Ekonomi syariah mengajarkan tadi, saat kita makan bukan keinginan yang dituruti, tapi need, kebutuhan. Apalagi dengan ekonomi kita berpuasa, semakin kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekadar ilustrasi, coba kita renungkan nikmat rasanya. Kalau orang tidak makan, dia lapar, dia haus, kemudian ketemu dengan air segelas, kira-kira nikmatnya. Ketemu dengan korma satu saja, apa perasaannya? Kita akan merasa bersyukur. Inilah yang ditegaskan oleh Rasulullah, lissoimi farhatani, orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Di antaranya apa? Kebahagiaan saat dia berpuasa, saat dia mendapatkan rezeki. Makanya konsumsinya itu bukannya lebay, tapi dia sesuai dengan yang diinginkan. Ini bicara tentang konsumsi, nanti sebelum kita sampaikan produksi, ini kembali kepada slide yang di depan. Dalam ekonomi Islam lagi-lagi tidak hanya membahas bank, tidak hanya membahas tentang pasar modal, tidak hanya membahas tentang asuransi, tidak hanya membahas tentang pensiun syariah, tidak hanya membahas tentang lembaga multifinance pembiayaan, tidak hanya membahas tentang microfinance. Di ekonomi Islam ada namanya BMT. BMT itu namanya, ada yang tahu kebanyakannya? Baitul Mal wa Tamwil, lembaga microfinance yang memberikan dana pinjaman tidak pakai bunga. Itu namanya BMT, Baitul Mal wa Tamwil. Tapi orang sering menyebutnya lain, kepanjangannya beda. BMT itu apa? Bank modal tipis. Karena orang yang minjem cuma 100.000, 500.000. Buat apa? Buat bantuan tadi, dia beli jualan bakwan, beli minyak, beli apa gitu. Itu yang konsepnya. Ada namanya pegadaian syariah. Kemudian ada namanya sosial sektor, wakaf, zakat, sekarang luar biasa sekali. Kalau di dalam istilah ekonomi konvensional, kita mengenal ada distribusi. Distribusi dalam ekonomi konvensional hanya distribusi barang atau jasa dari produsen ke konsumen, titik. Tapi dalam ekonomi Islam bukan hanya distribusi dari produsen ke konsumen, tetapi apa? Distribusi kekayaan, pendapatan. Ketika memiliki harta yang banyak, harta kita cukup nisab, ingat ada hak orang lain yang wajib kita tunaikan. Distributive justice, distribusi kekayaan. Karena kenapa distribusi kekayaan ini sangat penting kita semuanya? Karena Allah telah menegaskan dalam surah Al-Ma'arij, yang Allah telah tegaskan, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Ternyata dalam harta kita itu ada hak orang lain yang wajib kita tunaikan. Dalam bentuk apa? Kalau hartanya cukup nisab, dalam bentuk zakat. Tapi ingat, karena kita puasa tujuannya untuk bertakwa, la'allakum tattaqun. Pertanyaannya, bagaimana proses menuju takwa? Dijelaskan oleh Allah di dalam surah Al-Imran, ayat surah ketiga, ayat 133 ayat 135, yaitu resepnya adalah bersedekah. Karena bersedekah tadi distribusi kekayaan dari orang kaya ke orang miskin. Bahkan sedekah tidak harus menunggu orang kaya. Dalam keadaan miskin, paceklik, sangat dianjurkan bersedekah. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Resepnya agar kita bisa derajat takwa, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Kita pertama suruh minta ampunan Allah, suruh bertaubat, kita merenung apakah harta kita, rezeki kita halal atau tidak. Karena boleh jadi kalau rezeki kita yang kita dapatkan adalah haram, maka boleh jadi tidak berkah harta kita. Berbeda hadirin hadirat, orang yang hartanya berkah sama yang tidak berkah. Kalau orang yang hartanya berkah, itu walaupun dia tukang nasi uduk, cuman bisa menghidupi dia, makan minum buat dia dan keluarganya, tapi boleh jadi banyak. Ada orang yang tukang nasi uduk, anaknya jadi dokter, ada yang menjadi S2. Ketika saya kunjungan ke Surabaya, ke salah satu bank umum syariah di Surabaya, saya dijemput sama supir. Ternyata pas saya ngobrol-ngobrol, supir itu ternyata anaknya luar biasa.
Supir gajinya kita bayangkan, dia punya anak luar biasa, anaknya itu dokter dan S2 elektronik, luar biasa sekali. Saya bilang bagaimana ceritanya Pak? Bukankah buat makan aja susah? Inilah yang dikategorikan dia berupaya mencari rezeki yang halal. Berbeda dengan rezeki yang tidak halal, tidak berkah. Apa itu rezeki yang tidak halal dan berkah? Boleh jadi hadirin hadirat, kita punya harta, kita punya mobil. Kenapa mobil kita akhirnya ketabrakan? Kenapa boleh jadi mobil kita parkir, padahal parkirannya itu banyak mobil-mobil yang lebih bagus dari kita. Kenapa mobil kita yang hilang? Yang perlu kita renungkan, boleh jadi ada harta orang lain yang belum kita tunaikan. Kenapa kita memiliki harta segalanya anak kita? Naudzubillah. Ada di antara boleh jadi anak kita, saudara kita, teman kita, padahal udah cukup segalanya, tapi perlakuannya mereka mencari jalur yang lain, narkoba, inex, free sex, naudzubillah. Karena boleh jadi rezeki yang kita dapatkan, kita makan, kita konsumsi, itu bukan rezeki yang halal. Kita renungkan yang diungkapkan oleh Rasulullah kepada sahabatnya. Hai sahabat, lihat no, anak muda lagi berdoa kelihatannya khusyuk, tapi dia doanya tidak diterima. Apa sebabnya? Karena dia makanannya berasal dari yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dikenyangkan dengan sesuatu yang haram. Bagaimana mungkin doanya akan diterima? Wa malbasuhu haramun, pakaiannya haram. Boleh jadi bukan hanya pakaiannya yang haram, tapi uangnya haram, mendapatkannya haram, tidak baik, mencuri dan seterusnya. Minumannya haram, wa masrabu haramun, bukan hanya minumannya, boleh jadi rezekinya yang halal. Wa mat'amuhu, dan makanannya, dan dikenyangkan dengan haram. Bagaimana mungkin doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Indah sekali Islam. Bicara tentang ekonomi syariah, konsumsi, distribusi, yang keduanya adalah itu produksi. Dalam ekonomi Islam, kalau kita bicara tentang produksi, kalau kita jualan yang jujur, yang benar. Walaupun orang lain tidak tahu, maka Allah Maha mengetahuinya. Kalau dalam ekonomi konvensional, kalau kita jualan jeruk umpamanya, timbangan 1 kilo dirubah menjadi 8 on, kira-kira boleh nggak? Pak, pada umumnya orang berlaku curang dalam timbangan kan? Nah ingat, orang memang tidak tahu, tapi Allah Maha mengetahui. Dalam ekonomi Islam itu nggak boleh. Makanya wajar kalau Allah tegaskan dalam surah Al-Mutaffifin, kalau kita berlaku curang pada dasarnya bukan untuk orang lain, buat diri kita sendiri. Celaka dimasukkan dalam neraka, wailul lil mutaffifin, celakalah orang yang berlaku curang dalam timbangannya. Alladzina idza qalu 'alan nasi yastawqun, aneh bin ajaib. Saat dia jualan, kalau mau beli pengennya timbangannya dilebihin. Tapi kalau dijual, wa idza qaluhum awazanuhum yuksirun, kalau mau dijual timbangannya dikurangin. Ketika dia berbuat baik, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau dia berbuat baik buat dia, kalau buruk buat dia. Contohnya Pak Yasin beli jeruk tadi, biasanya kan 1 kilo 10 on, tiba-tiba ada yang jual jeruk 1 kilo 7 on, belinya 1 ton. Kira-kira gimana kalau ketahuan itu berlaku curang? Balik lagi nggak beli? Pasti nggak akan balik, marah-marah kan? Ini dalam bisnis Islam, kita berbuat baik pada dasarnya bukan untuk orang lain, buat diri kita sendiri. Kita berbuat baik terhadap konsumen, kita melakukan customer satisfaction, pelayanan prima dengan 3M, mutu, murah, mengesankan, maka dijamin kita memiliki pelanggan yang setia. Kita jujur dalam timbangan, pasti balik lagi itu. Apalagi mau Ramadan, biasanya bapak-bapak, ibu-ibu yang tukang jualan tuh kan kasih bonus tuh, kasih kain. Ya Bu, pernah dapat kan? Nih bapak-bapak istrinya pernah dapat kan? Kasih kain. Harapannya apa?
Nanti istri kita beli lagi, balik lagi. Karena apa? Dia berbuat baik. Produksi dalam Islam luar biasa. Tidak boleh produksi yang haram. Kalau dalam konvensional, kita boleh jualan miras, boleh. Yang haram-haram boleh. Jual babi boleh nggak? Kalau dalam konvensional boleh aja. Kalau dalam Islam nggak boleh. Jangankan sampai jual kelihatan minyak babi aja tuh nggak boleh dijual minyak babi. Perlu catatan MUI ada nih yang bahaya, ini informasi buat ibu-ibu semuanya. Belum lama ini beberapa tahun yang lalu ditemukan minyak babi itu ada di dalam gincu. Gincu apa namanya Pak Yasin? Lipstick. Ciri-ciri itu lipstick ada gincu itu ada minyak babinya. Ketika dipakai oleh perempuan itu ketika dihilangkan itu susah diusapnya itu. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu habis pulang taraweh istrinya pakai lipstick kemudian dicium kemudian diusap nggak hilang berarti cium. Hati-hati. Oleh karenanya semoga ada manfaatnya nih. Mohon maaf waktunya yang lewat, sebetulnya masih banyak kajian-kajian, ini baru prolog saja. Yang minimal dalam bulan yang mulia ini kita diingatkan mencari rezeki, hendaknya rezeki yang halal. Konsumsi yang halal kita upayakan. Produksi kalau jualan-jualan yang benar. Kalau kita punya uang baik dari kerja kah, jadi karyawan kah, bisnis kah, jangan lupa ada hak orang lain. Karena orang yang senantiasa berzakat insya Allah hartanya akan berkah. Amin ya robbal. Segera ilustrasi orang yang berzakat sama yang tidak berzakat itu berbeda. Orang yang berzakat ini kalau saya kasih ilustrasi, bapak-bapak dikasih ayam satu-satu. Mau ayam kampung, ayam negeri? Hah? Ayam kampung. Nah, dikasih ayam kampung, dikasih pisau. Kalau orang yang berzakat simbolnya apa? Sebelum ayamnya itu diolah, dimakan, dikonsumsi, dijadiin sate, dijadiin sop, dijadiin ayam bakar dan seterusnya, maka terlebih dahulu dipotong. Baca bismillah, darahnya diapain? Dibuang, bulunya dibuang, kotorannya dibuang, dibersihkan. Kemudian barulah kita masak sesuai dengan keinginan. Tadi mau jadi gulai ayam silakan. Pertanyaannya, bergizi nggak buat kita semuanya? Berprotein buat kita semuanya. Itu orang yang berzakat. Sebelum dia makan itu hartanya, gajiannya semuanya, dia berikan hak orang lain dulu dengan berzakat, bersedekah. Berbeda orang yang tidak berzakat. Ketika tadi diilustrasikan dikasih ayam, ayamnya nggak dipotong dulu, darahnya nggak dibuang, bulunya nggak dicabut, kotorannya kemudian kita jadiin sate, sop, kira-kira bergizi nggak buat kesehatan kita? Timbul penyakit yang perlu renungkan. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Mumpung di bulan Ramadan. Ramadan adalah pembakaran dosa-dosa kita. Harapannya apa? Syawal meningkat amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata dari saya, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele direndam di air tawar. Direndam di air tawar ditambah daun katuk. Kajiannya lebih cepat, lebih baik, lebih cepat, lebih bagus. Jangan bertele-tele karena jamaah udah pada ngantuk. Baik, terima kasih buat tomat buah cempedak. Tamat dah. Semoga ada manfaatnya buat kita semuanya. Mari bersama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis agar manfaat apa yang saya sampaikan walaupun sedikit semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar supaya harta kita harta yang berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.